Mau kemana? Saya belum melakukan apa-apa, kamera saja yang menentukan. Sudah ku dengar, beri ruang. Ah, ayah. Adik, kamu tidak apa-apa kan? Oh, kenal ya? Ini teman sekelas saya. Hahaha, saya tidak menyangka ketua grup Yao di tembok besar ternyata punya teman sekelas yang jadi pengantar. Hahaha. Kamu si pengantar yang bau, lakukan saja tugasmu, jangan ganggu saya di sini. Kekasih, kalau kamu tidak ingin bicara dengan dia, ayo pergi denganku. Pengantar yang bau, apa yang kau inginkan? Masih ingin jadi pahlawan penyelamat, ya? Yang kuingat, Yaodi tidak ingin berbicara denganmu. Jangan ikuti dia terus-terusan, oke, berdasarkan apa kau pantas. Apakah kau tahu apa yang saya lakukan? Tahu tidak tentang grup Song, dia adalah direktur umum grup Song, Zhang Ji. Hahaha, aku tidak peduli apa nama Zhang Ji atau Zhang Wei. Yang penting, membuli wanita itu tidak bisa diterima. Kau tukang kirim yang bau, aku sedang berbicara dengan baik-baik kepadamu. Apakah kau tidak mengerti? Datang, berikan dia yang lebih bisa dimengerti. Datang, berikan dia yang lebih bisa dimengerti. Bau musdir yang menjijikan, kamu tidak bisa menerima itu. Kalian sudah cukup. Jika kamu memukul aku lagi, aku akan melaporkan kamu. HMPH. Bau musdir yang menjijikan, aku akan memberitahu kamu. Hari ini, untuk Nyonya Muda Yao, aku membebaskan kamu. Sepertinya, kamu tidak apa-apa. Ternyata kita sudah lama tidak bertemu. Namun pertemuan pertama kita benar-benar tidak ada masalah. Namun sekarang saya memiliki klien penting. Begini saja. Ini kartu nama saya. Kamu bisa mencari saya jika ada hal-hal penting di masa depan. Sibuklah dulu. Siapa yang meminta dunia nanti? Bukan ini bukan aku. $50.000. Aku sekarang punya 5 juta. Hahaha. Tunggu sebentar. Mobil ini tidak bisa dikendarai, remnya rusak. Kamu bicara apa? Saya periksa mobil ini setiap hari. Tidak ada rem sama sekali. Periksa lagi kalau ada masalah. Pak, remnya memang rusak. Terima kasih, saudara muda. Mengapa kamu tahu? Iya, kamu percaya tidak? Hahaha. Adik kecil ini memang suka bercanda ya. Aku tahu ini bukan masalah. Hari ini aku harus berterima kasih padamu. Ini milikku. Besok ada urusan apa, langsung saja, hubungi aku. Oke. Ayo cepat. Yaodi. Selama kamu ikut denganku. Makan enak dan minum yang pedas. Tidak perlu lagi khawatir tentang urusan perusahaanmu yang remeh itu. Zombie, cukup sudah bilang berkali-kali. Jangan bicara begitu mutlak. Aku tahu. Hai Jia, sekarang ada sedikit kesulitan. Aku juga melakukan ini untuk kebaikanmu, bukan? Ayo. Apa? Belum selesai, kan? Kau si pengantar yang bau. Apakah kau masih belum cukup dipukuli terakhir kali? Kenapa kau sangat suka campur tangan? Dia tentu saja bisa datang. Dia pacar saya.
Saya lupa memberitahumu terakhir kali. Kami sudah bersama selama setengah tahun. Akhir tahun ini kami akan menikah. Dengar tidak? Ini pacarku. Jauhkan diri darinya. Dengar tidak? Kalian berdua menganggap aku bodoh, ya? Haha. Hanya kamu yang jadi pengantar bau. Coba lihat dia sendiri. Seperti apa? Ha? Katak ingin memakan daging angsa. Ahahaha. Jangan pedulikan aku apakah aku katak. Aku cuma mau tanya. Apakah kamu baru saja keluar dari daun? Tadi malam seru banget ya? Omong kosong, omong kosong, omong kosong. Lalu bagaimana kamu menjelaskan bekas lipstik ini? Masih baru ya kamu? Bagaimana kamu tahu? Yo, masih pakai stocking wanita ya? Kalian bermain cukup seru ya? Kau benar-benar omong kosong. Entah kenapa, aku juga tidak tahu. Aku hanya ingin tahu, siapa yang pergi ke klub malam yang meriah ini? Hahaha. Hanya pakai satu. Tapi kemampuan bertarungnya juga tidak bisa diandalkan, aha. Jadi kemampuan bertarungmu juga tidak bisa diandalkan, aha. Bersembunyi juga tidak ada gunanya. Masih pakai celana dalam renda yang kecil ya? Apakah aku juga perlu menunjukkan padamu? Jangan ya. Tidak menyangka kehidupan malam manajer Zhang begitu kaya ya. Ayo kita pergi. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Tidak usah sungkan, mau ngapain lagi? Ya Odi. Masih ingat hutangku 5 juta? Bayar. Uang itu pasti akan aku kembalikan padamu. HMPH, Tapi apa? Sekarang juga bayar utangnya. Saya memang tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Bagaimana kalau beri saya waktu 1 minggu? Dalam 1 minggu saya pasti akan membayarnya. Nona Yao. Seharusnya, dulu hubungan kita tidak perlu dibicarakan. Bersama. Tapi sekarang sudah ada orang yang menyebalkan ini. Tidak bisa. Cepat kembalikan uangnya. Hei, jangan terlalu memaksa orang lain. Apa urusanmu? Jika kamu menjadi kurir itu, lakukan dengan baik dan jadilah pacarku. Jangan bicara tentang seminggu, sebulan pun tidak masalah. Apa kamu, aku apa? Entah bayar atau, entah jadi pacarku. Pilih satu. Pilih satu, pilih satu. Cepat saja, tidak hanya 5 juta kan? Aku yang bayar. Hanya kamu. Hanya kamu. Benar, saya ulangi, 5 juta, saya akan membayarnya, hahaha. Saudara-saudara, lucu kan, orang bodoh ini bilang dia akan membayar, hahaha. Li Zeng, jangan khawatir, saya sudah bilang. Masih bermimpi? Baiklah, aku akan main-main denganmu sampai akhir. Kalau kamu bisa mengumpulkan 5 juta. Mulai sekarang, aku dan Yao Di akan bersinar setengah langit. Zhang Qi, kamu terlalu jauh ini. Pria sejati berbicara dengan kata-kata yang kuat. Bicara dan lakukan, tentu saja. Tapi jika kamu tidak bisa mengumpulkan 5 juta, apa katamu akan dianggap benar? Jika kamu tidak bisa mengumpulkan 5 juta, Yao Di akan dengan patuh menjadi pacarku. Dan kamu harus berlutut dan meminta maaf kepadaku. Kamu harus memanggilku 100 kali kakek, hahaha. Kakak, kamu cucuku ini, hahaha. Kita sudah bisa jadi kakek, hahaha. Gimana? Ini sudah takut ya? Aku kasih tahu kamu. Sekarang menyesal sudah terlambat. Nah, kamu harus tanya saudara-saudara di belakangku. Li Zeng, ini akan aku tangani sendiri. Jangan campur tangan, cepat pergi. Kalau tidak bisa mengeluarkan 5 juta, tidak ada yang boleh pergi. Dasar pembawa pesan, kamu masih berpura-pura di sini, sudah setengah hari. Tidak perlu setengah hari. Kamu bilang apa? Aku bilang tidak perlu setengah hari. Kamu pikir rumahku bagus ini? Aku bilang tidak perlu setengah hari. Kamu pikir rumahku bagus ini ada 5 juta? Kamu bilang ada, ya ada begitu saja. Aku tebak, rekeningmu mungkin tidak punya 50.000 rupiah. Ini mudah, mari kita periksa di bank, kan?
Aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Ada waktu ya? Mendingan kamu lebih sering menemani Nona Yao. HMPH. Baik, sekarang saya akan pergi ambil uang. Tapi sebelum saya kembali, kamu tidak boleh mengganggu Yao Di lagi. Benar-benar tidak terbiasa. Sudah lebih dari 1 jam. Kamu pikir dia masih akan kembali? Katakan padaku, Nona Yao, apakah kamu bodoh? Kamu benar-benar percaya pada pengantar itu? Aku percaya. Aku akan menunggu kamu sampai akhir. Jika pengantar itu tidak datang lagi, jangan salahkan aku. Yao Di. Ini menyimpan 5 juta. Dari mana semua uang ini, kalau begitu saja? Pokoknya diambil. Sebarkan. Uang ini kemana? Tepatnya kita baru mendapat ganti rugi karena pemindahan lokasi rumah kita. Ganti rugi itu. Tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Saya pasti akan mengembalikan uangmu secepatnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masalahnya sudah teratasi. Dia juga tidak akan mengganggumu lagi. Oh ya, saudara, bolehkah saya minta tolong padamu? Saya sekarang tidak punya pekerjaan. Bisakah saya kerja di sini? Tentu saja bisa. Saya akan segera mengatur pekerjaanmu. Ada satu hal lagi yang perlu kamu bantu. Tidak masalah, katakan saja. Saya khawatir urusan penting akan mengganggu saya. Bisakah kamu terus berpura-pura menjadi pacar saya? Baik. Pak Yao dari bank lagi menelepon untuk menagih uang. Jika terlambat lagi mereka akan membekukan akun kita. Ya baiklah, saya mengerti. Ada apa? Tunggu sebentar, saya mau ke kamar mandi. Baik. Yao Di, Yao Di, Yao Di. Yao Di, lehermu tidak nyaman, kan? Kok kamu tahu? Dulu aku belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Mau aku periksa? Bagaimana? Jauh lebih nyaman. Kalau begitu baiklah. Maaf ya, aku tertidur nih. Tidak apa-apa, kamu terlalu lelah. Minum secangkir air jahe dan gula akan membuatmu merasa lebih nyaman. Bagaimana dia tahu? Pak Direktur, perusahaan Anda akan mengadakan acara tahunan, siapa yang perlu diundang? Li Zeng akan menemaniku. Sayang, kau dengar kabarnya? Yaodi hari ini akan memperkenalkan pacarnya. Itu adalah orang kaya yang membayarnya 5 juta yuan. Hei, apa dia benar-benar orang kaya? Dia hanyalah seorang anak dari pengembang properti. Oh, katanya dia hanya pekerja lepas. Jadi, apakah kamu baik-baik saja hari ini? Ketua datang. Yao, akhirnya kamu datang. Semua orang menunggu. Haha, ini adalah Li Zeng, asisten baruku. Oh ho ho ho. Ternyata memang orang yang berbakat. Namun ini, pacar total Yao ini terlalu murah, bukan? Sepupuku, mengapa kau tidak memakaikan pakaian yang lebih baik untuk pacarmu? Itu baru saja dia selesai mengantar pesanan. Belum sempat ganti baju. Pakaianku setidaknya asli. Berbeda dengan orang-orang yang membeli barang palsu dengan harga tinggi dan merasa bangga.
Kau bicara siapa yang beli barang palsu, itu berarti Anda sedang mencocokkan diri sendiri. Kamu ini petani kampung yang ketinggalan zaman. Aku akan memberitahu kamu. Kamu tidak tahu apa itu barang mewah, hanya pengantar pesanan saja. Kamu pernah melihat barang mewah? Kamu tahu apa itu barang black market? Oh, ada lagi yang menyalahkan diri sendiri. Kau sudah kecanduan berbohong? Ya. Hari ini, kau harus membuktikan dengan bukti nyata, atau segera pergi dari sini. Kau sudah kecanduan berbohong? Ya. Hari ini, kau harus membuktikan dengan bukti nyata, atau segera pergi dari sini. Beberapa ahli datang dan mengatakan kau, HMPH, takut kamu. Kau si pembawa pesan yang bau. Apa hakmu membuatku takut? Tidak usah membahas yang lain. Jam tangan ini? Dia bilang jam tangan ini palsu. Hahaha. Pak Wang, jam ini adalah karya desainer terbaik Paris, Gaultier. Edisi terbatas di seluruh dunia. Seorang kurir bau apa yang mengemas hadiah besar. Ini adalah desain yang dirancang langsung oleh desainer Gaiter. Lihat baik-baik. Ini tidak mungkin palsu. Jam tangan ini. Tanda tangan tiruannya memang sangat baik, tapi jam tangan asli dilapisi dengan 2 lapisan anti-refleksi. Jam tangan ini tidak memiliki apa-apa. Ada juga jam asli yang menggunakan desain penutup belakang 8 sudut. Sedangkan jam ini menggunakan tombol knob yang tidak jelas. Sungguh, kamu benar-benar berbicara sembarangan. Kamu benar-benar omong kosong. Ini baru saja dimulai. Siapa yang tidak tahu tentang Huzong? Kalau tidak percaya, semua orang bisa cek informasi di situs resmi. Dan proyek ini juga. Kamu bilang ini adalah barang yang dibeli oleh Wang dari lelang. Namun barang yang dilelang belum tentu 100% asli. Kalungmu ini menggunakan jade Hetian yang asli. Sedangkan ini jelas, hanyalah manik kaca. Kamu bohong. Apakah kamu berbohong? Kita sendiri sudah tahu. Bagaimana kalau kita melakukan penilaian langsung di sini? Baiklah, sampai sini saja. Ini adalah acara tahunan perusahaan, bukan penilaian barang mewah. Saatnya untuk sesi undian yang mendebarkan. Apakah semua senang? Saya mengusulkan. Tahun ini mari kita minta pendatang baru Li Zeng untuk mengundi. Kami di grup Yao selalu sangat memperhatikan pendatang baru. Ahahaha. Segera ucapkan terima kasih kepada manajer Wang. Yang pertama diundi adalah yang paling mudah untuk mendapatkan hadiah utama. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini sudah saya katakan sebelumnya. Jika tidak mendapatkan hadiah besar, lalu apa yang akan didapat? Kita harus benar-benar berbelanja ya. Ini benar-benar tidak mudah. Saya percaya. Pasti bisa mendapatkan hadiah besar. Ya, lagi pula seorang kurir saja bisa jadi asisten Pak Yao. Betapa beruntungnya, ya hahaha. Baiklah, karena ini aturan perusahaan untuk Anda. Maka saya akan mengikuti dengan hormat. Oh, itulah yang benar. Ayo, coba keberuntunganmu. Oh, mari kita lihat apa hadiah besar itu. Momen yang menegangkan nih. Meniru suara anjing dan mengambil sesuatu seperti anjing mungkin sedikit biasa. Namun, kita sudah sepakat dari awal, harus dilakukan ya. Yao Mei. Ketua, kami di grup Yao selalu mengejar kesetaraan untuk semua orang. Kamu ini berpihak pada Li Zeng. Sebenarnya ini adalah yang diambil oleh Li Zeng sendiri. Benar kan? Li Zeng sudah ada takdir sebelumnya. Li Zeng pasti menepati janji. Mari kita mulai. Semua orang menunggu untuk melihat penampilanmu. Tidak masalah, kan hanya belajar menggonggong seperti anjing. Masih berani memberikannya padaku. Yo. Harus membawanya kembali padaku. Dia belajar menggonggong seperti anjing di meja, kemudian bawa kembali tisu itu. Ini baru dianggap menyelesaikan tugas. Silakan mulai pertunjukanmu. Kalian duluan. Wang, saya curiga kotak ini ada masalah. Kenapa? Apakah kamu ingin curang? Tidak. Saya hanya ingin membuktikan bahwa kotak ini tidak ada masalah. Jika tidak ada masalah, saya akan segera mencarimu. Bagaimana cara membuktikannya? Sangat sederhana. Tuan Wang, Anda juga ambil satu. Jika Anda mendapatkannya, dan melakukannya juga, saya tidak punya alasan untuk meragukan kotak ini. Bagaimana, Tuan Wang, berani tidak? Pak Wang, Anda sendiri pernah mengatakan bahwa semua orang adalah setara. Ingin melihat Pak Wang undian?
Boleh, boleh. Apa yang perlu ditakuti? Belajar dari katak, melompat sambil berteriak, Pak Huang. Saya akan melakukannya. Anda juga harus melakukannya. Baik. Wah, wah, wah. Siap. Sekarang giliranmu. Ya, maksudnya, Wang Zong sudah memberi contoh. Sekarang saatnya untuk, kan? Iya kan, semua orang. Maaf. Ibu, apakah kamu yang bermain curang? Kamu mempermainkan Wang Zong. Masih ingin merusak peraturan perusahaan. Alasan saya menolak adalah karena si kecil bau ini memang ada masalah. Jika tidak percaya, silakan lihat. Kenapa bisa begini? Semua adalah surat hukuman, karena semua tiket hadiah ada di saku kanan Wang Zong. Kamu berani mengeluarkannya, mengapa aku harus mengeluarkannya? Keluarkanlah. Benar-benar terlalu jauh. Selalu mengambil keuntungan, hahaha ah. Bagaimana aku bisa mengambil keuntungan dengan cara yang murah begitu? Ah. Mari kita bercanda. Sekarang baru masuk ke pokok bahasan. Betul, ini dia, hanya untuk menghangatkan suasana kita hari ini. Saya dan Pak Wang punya ide. Tolong jangan terlalu serius ya. Selanjutnya kita, tahun rapat resmi dimulai nih. Kita semua tidak pulang sebelum mabuk nih. Sekarang tidak pulang sebelum mabuk nih. Tidak pulang sebelum mabuk. Berposisi lurus. Mati, diam-diam. Barusan dilakukan dengan sangat bagus sebenarnya. Bos Wang, berdiri tegak, ayo. Hahaha, barusan itu. Saya yang salah, maafkan saya. Ah, tapi, kita berdua ini, bisa dibilang kita saling mengenal sekarang. Ayo, kita minum ini. Setelah ini kita adalah saudara baik. Bersama-sama melayani keluarga Yao. Ibu. Saya datang secara pribadi untuk bersulang. Apa kamu tidak memberi sedikit penghormatan? Tentu saja tidak. Oh iya. Kakak ipar, ayo keluar sebentar. Ada sesuatu yang ingin kuberitahu padamu. Kakak ipar. Menurutmu, Yaodi itu cantik? Kau tidak memperhatikannya dengan baik. Maaf. Aku tidak tertarik padamu. Nyonya Yang Mei. Yang mulia, kau bajingan. Li Zeng, kau bajingan, Li Zeng. Istirahatlah. Aku tidak melakukan apa-apa. Kau sudah melakukannya, tapi tidak berani mengaku. Kau tak tahu malu. Orang yang tidak tahu malu sangat mencintaimu. Hahaha, aku tidak tahu malu. Aku mencintaimu. Aku datang hahaha. Aoh. Aoh kamu. Bantu aku. Kamu masih diam saja kenapa? Cepat bangkit ah. Ah. Aku suka kamu. Aku mencintaimu tanpa bertepuk tangan. Wang Bo dan Yang Mei ingin menggabungkan kekuatan untuk menjebakku. Mereka menambahkan obat bius ke dalam whisky merahku. Kemudian membuat Yang Mei menggoda aku. Dan akhirnya membuatku tampak sangat malu. Tapi mereka tidak menyangka. Kamu telah terbongkar olehku. Lalu aku menukar minumanku dengan milik Wang Bo. Jadi,
Minuman itu aku biarkan Wang Bo yang meminumnya. Kau bercanda, kau ngomong sembarangan. Siapa yang bilang? Di ruangan itu ada kamera pengawas. Kalau tidak percaya, mari kita lihat bersama. Wang Bo, bagaimana kau punya muka untuk bilang begitu padaku? Hal kecil seperti ini saja kau tidak bisa selesaikan. Anak itu sudah mengganti minumannya. Saya benar-benar tidak tahu tentang hal ini. Sia-sia saja. Kalian berdua jangan bertengkar. Saya memanggil kalian ke sini. Bukan untuk mendengar kalian berdebat. Saya mengundang kalian ke sini untuk menghadapi musuh bersama. Li Zeng. Kamu punya cara apa? Semua itu sudah berlalu. Mengapa kalian masih terus membahas sertifikat itu? Anak itu memperdayaku. Membuatku kehilangan muka di perusahaan. Aku harus memecatnya. Siapa yang menghitung siapa? Pasti semuanya sudah jelas di hati. Dengar maksud Pak Yao. Ini tidak ingin memecatmu, disingkirkan. Tidak ada hal lain. Kalian berdua silakan keluar. Aku suka memecat. Apa yang aku katakan adalah hal yang serius. Aku memberitahumu. Hari ini harus memecat Li Zeng. Atau aku akan segera mengundurkan diri. Saya membawa semua data klien perusahaan, dan juga teknologi inti. Saya melompat ke sungai dan meninggalkan kalian untuk mati. Saya percaya tidak akan membutuhkan waktu lama. Kita kadang-kadang akan berhenti sejenak. Wang Zilong, apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak bicara dengan baik? Aku bilang, Kak Tang, Pak Wang adalah seorang senior di grup Yao kita. Kau melukai hati seorang senior hanya demi seorang pendatang baru. Apa kau tidak tahu cara bersikap? Iya, benar. Grup Song memberikan yang jauh lebih baik dibanding kita. Aku membahas ini denganmu. Karena kita di grup yang masih belum memiliki hubungan yang baik. Jika kamu tidak bisa mengurus satu nama keluarga saja, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Wang Bo, kamu telah menandatangani perjanjian kenangan bersama kami. Gunakan perjanjian kenangan itu sebagai alasan. Pak Chairman Song dari grup Song percaya pada kekuatan dirinya. Menyelesaikan satu perjanjian, itu bukanlah hal yang sulit. Kamu sudah mempersiapkannya sejak lama, kan? Saya akan memberi Anda 3 hari jika saya memberitahu Anda. Anda bisa mempertimbangkannya dengan perlahan. HMPH, nanti saya akan mengusir Li Zeng. Jika tidak, saya akan segera membuat masalah. Nanti Yaos akan bangkrut. HMPH. Jangan salahkan saya tidak memberitahu Anda. Ingin pindah ke tempat lain, kau juga tidak baik pada mantan bosmu. Dia melaporkanmu sebagai pengkhianat yang tidak bermoral. Kau anak nakal itu, kau berani mencaci saya? Ai, sakit. Dan kau tidak hanya ingin memecatku. Aku sendiri yang bertanggung jawab atas tindakanku, tidak perlu membuat tuan ini khawatir. Lakukan apa yang kamu mau, asalkan kamu berani, kita akan lihat nanti. Kamu tidak akan baik-baik saja. Pasti kamu tidak tahu. Terlalu jauh. Jangan marah, tidak apa-apa. Kamu tidak tahu kalau keluarga Yao selalu bersaing dengan keluarga Song. Tenang saja, tidak ada kesempatan itu, serahkan padaku. Hei, berhenti. Kamu cari siapa? Saya sudah menelepon dan membuat janji. Ingin bertemu dengan ketua dewan kalian, Song Chao. Kamu terlihat sangat akrab. Bukankah kamu yang mengantar kunci beberapa hari lalu? Iya, benar. Saya sekarang adalah asisten ketua grup Yao. Hari ini saya ada urusan mendesak untuk menemui seorang ketua, Song Chao. Hanya kamu ini masih mencari ketua kami. Apa saya sedang bermimpi? HMPH, saya sekarang adalah asisten ketua grup Yao. Hari ini ingin bertemu dengan ketua kalian. Benar-benar ada urusan mendesak. Kau pantas jadi direktur kami. Aku akan mentransfer uang kepadamu sekarang. Bagaimana? Kau ingin menelepon teman-temanmu untuk membantu? Kau ini mau apa? Kau. Pindah sana pindah sini. Bersihkan tempatnya. Tunggu sebentar ya. Kau kereta apiku blok dempok pisau.
Kau blok anak perempuanku. Kau minta ampun bisa pergi. Sekarang anak sudah dibawa ke rumah sakit terlambat. Berikan anakku. Jika tidak bisa diselamatkan, aku akan membiarkan kalian keluar. Bagaimana? Dokter Bapak. Ternyata kau masih tahu jurus ini. Bapak tidak apa-apa. Baiklah. Aku telah belajar beberapa pengetahuan dasar pertolongan pertama. Wong sekretaris membawamu ke perusahaan kami. Menggunakan upacara paling tinggi. Penerimaan sudah dilakukan. Masih harus lari-lari. Setelah menyerahkan orang, cepat pergi. Jangan berlebihan. Tiongkok, tamu ketua dewan. Maaf. Tidak apa-apa. Saya hanya seekor serangga. Tidak, maaf. Saya minta maaf. Tidak apa-apa. Semoga tidak membuatmu tertawa. Orang dengan sikap seperti ini bagaimana bisa masuk? Segera dipecat saja. Saudaraku. Hari ini, saya benar-benar sangat berterima kasih padamu. Kamu tidak bisa menerima sedikit pun maksudnya. Tolong beri saya petunjuk. Ketua Song, terlalu sopan. Saya menyelamatkan orang, bukan untuk uang. Tapi saya memang ada urusan hari ini. Oh. Wakil Direktur. Ningbo dari grup Yuanxi kami. Anda tahu hal ini? Sebenarnya, saya berharap Anda tidak melupakannya. Saya adalah seorang yang akan membawa makna besar bagi perusahaan. Tapi, Wang Bo adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Apakah Anda berani? Di pasar tidak ada keputusan yang abadi, hanya keuntungan yang abadi. Pasangan Anda juga, kan? Ketua sebagai pemimpin grup Song. Mengapa tidak ada sedikit pun artinya? Kepala. Dia ini orang yang membantu Song Wei. Saya akan mempertimbangkan kembali. Sampai jumpa. Pemimpin perusahaan adalah seorang pedagang, dan juga orang yang cerdas. Saya percaya Anda akan memiliki penilaian yang lebih akurat. Aku. Oh, Ketua Direksi. Saya percaya bahwa kerjasama kita di masa depan. Nyonya Liu. Kali ini saya membawa banyak. Hahaha. Batas 3 hari sudah habis. Kamu belum memecat Li Zheng. Saya akan pergi ke keluarga Song, Wang Po. Jika tidak ada keluarga Yao, apakah kamu akan memiliki semua ini hari ini? Kita tidak boleh melupakan asal-usul kita. Wang, jika kamu pergi ke grup Song, maka grup Yao kita akan mengalami kerugian besar. Jika kakek tahu, pasti dia akan. Semua ini karena kamu. Aku minta kamu nyetir, tapi kamu tidak mau. Apa salahnya aku ingin maju? HMPH, Bos Song kita sudah mengatur semuanya. Asal Bos Wang datang, segala sesuatunya akan segera berubah hahaha. Bos Wang harus percaya diri. Perusahaan sudah membimbingmu selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar ingin terpecah karena kepentingan pribadi itu? Kamu bicara tentang batasan. Selama bertahun-tahun aku sudah bekerja keras untuk perusahaan ini. Pada akhirnya, aku hanya menjadi seorang manajer kecil saja. Lalu siapa itu Li Zheng? Dia baru datang beberapa hari. Dia berani melawanku. Li Zheng memang melakukan kesalahan. Saya bisa membuatnya meminta maaf padamu. Tidak perlu saya memberitahumu. Saya tetap dengan perkataan saya. Segera pecat Li Zheng. Begitu meremehkan saya. Apakah kamu terlalu menganggap saya tinggi? Tapi apakah saya pergi atau tidak? Itu urusan kalian.
Kamu jangan banyak bicara yang tidak berguna. Yao Di tidak enak hati untuk memecatmu. Kamu yang harus pergi. Apakah aku harus pergi? Itu tidak terserahmu. Lalu sekarang bagaimana? Aku juga tidak akan pergi. Baiklah, jika kamu tidak pergi, aku yang akan pergi. Sekarang kita pergi ke grup Song. Menikmati kemewahan dan kekayaan. Jika uang tiba, itu akan berakhir buruk. Hahaha. Saya akan memotret situasi di sini untuk kakek saya. Lihat bagaimana kamu menyelesaikan ini. Yang Mei, apa yang kau ganggu di sini? Sekarang keluar dan pikirkan apa yang kau lakukan. Yang Mei merindukanmu. Kau si pembawa pesan Yang Bao. Apa hakmu untuk memerintahku? Karena dia sekarang mewakili aku. Pergilah, apa aku perlu setuju? Kau baru datang beberapa hari. Sudah mulai menunjukkan kekuasaan di sini. Sekarang kau pergi dari keluarga Yao dan laporkan ke media. Manajer Song. Tidak setuju lihat. Pintu gerbang kelompok Song sudah terbuka lebar untuk kita. Kau lihat kan, dia ini yang datang sendiri untuk menjemput saya. Tidak salah. Kita sudah siap. Tunggu saja. Ya. Jangan salahkan aku, berikut buktinya. Kamu jangan pernah menyesal. Aku Wang Bo tidak pernah menyesal. Takdirku ada di tanganku. Tuhan besar bilang punya juga tidak apa-apa. Bisa mengatur apa? Pak Song, Anda datang ya? Hahaha. Terima kasih atas kerja kerasmu, Song Zong. He Zong, saya datang khusus untuk mengambil uang darimu. Tidak menyangka kemudian ada seorang pemuda. Song Zong, jangan sungkan. Song Zong, ini, kenapa ini? Saya tidak perlu seorang pembangkang yang ambisius namun berhati baik. Apakah kau pernah berterima kasih kepada saya? Kau malah membongkar rahasia demi keuntungan pribadi. Kau benar-benar tidak punya perasaan manusiawi. Song Zong Jiao, tidak usah jelaskan lagi. Berbuat baiklah sendiri. Saya akan menggabungkan kekuatan dengan keluarga Yao untuk memboikotmu di seluruh industri. Hahaha. Pak Song, kamu tidak bisa begini. Jika kamu terus seperti ini, aku tidak bisa bertahan di hal-hal kecil. Kalau kamu begini, apa yang harus aku lakukan? Pak Song, aku mati. Aku pergi. Pak Song, aduh. Haha. Semua salahku. Lihatlah aku selama ini. Kesempatan sudah aku berikan padamu. Ini semua tergantung padamu. Aku bertahan selama beberapa tahun di perusahaan tanpa prestasi. Aku hampir menangis. Mulai sekarang, kamu tidak bisa begitu. Berikan aku satu kesempatan. Iya. Li Ge. Bicara yang baik-baik. Bicara yang baik-baiklah. Aku salah. Semua salahku. Maafkan aku. Ya, aku akan bekerja keras untukmu. Bagaimana? Aku tidak akan memukulmu. Aduh, sial. Terlambat, itu yang kamu katakan tadi, pasangan yang sempurna. Sekarang aku mengumumkan pemecatan. Aku tidak bisa begini. Siap. Tidak bisa begini. Wang Guo, datang sini. Masih ada muka bilang kekuatan grup. Aku tanya kamu, alat penyadap di kantorku itu kamu yang pasang, kan? Ketua, saya tidak meminta chef untuk membawamu ke sini. Ketua dong, saya hanya khawatir tentangmu. Ketua, saya salah. Mulai hari ini, kamu bukan lagi orang dari grup Song. Setelah badai besar, untuk mengejar kamu, silakan dengarkan aturannya. Cepat menyerah. Sudah lama dengar Song Long berani. Hari ini ternyata memang benar. Penyakit lain tidak saya bunuh. Ternyata hari ini kamu tidak datang. Benar-benar membantu kami banyak. Pada hari itu kamu mendapat balasan. Aku kepada Dasu. Kami memiliki lebih dari 10 juta organisasi mitra. Saya yakin tentang ini. Semoga kali ini kerjasama kita Manny.
Saya yang akan mengatur segala sesuatunya. Ingat, kita sukses berkomentar. Li Zeng, terima kasih. Tidak masalah. Awalnya saya yang mengundangmu ke perusahaan. Itu semua demi membalas budi. Tidak disangka ya, kamu ternyata adalah harta yang kutemukan. Aku ini bukan harta sama sekali. Selama kamu di perusahaan, kamu selalu membantuku menyelesaikan berbagai masalah. Kalau tanpa kamu, aku sudah tidak tahu harus bagaimana. Ayo, kebetulan hari ini cuacanya bagus. Bisakah kau keluar bersamaku? Aku akan membelikanmu makan. Baik. Apa yang dipikirkan Li Zeng? Oh, perusahaan kita bergerak di bidang minuman. Aku harus segera mengenalinya. Ini adalah produk terbaru dari luar negeri. Penjualannya sangat bagus. Kalau saja kita juga bisa mengembangkan produk seperti itu. Rumah produksi Yao kita sekarang sudah ketinggalan formula. Penjualan juga semakin menurun. Perputaran uang menjadi sulit. Kompetitor juga mengintai. Beberapa mau membeli rumah produksi Yao kita. Rumah produksi Yao sekarang sedang kesulitan. Kesulitan ini hanya sementara. Kamu tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Dengar kamu bilang begitu, aku jadi lebih tenang. Li Zeng. Memiliki kamu itu sangat baik. Yao Di, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku suka kamu. Aku selalu suka kamu. Sudah bertahun-tahun tidak berubah. Apakah kita bisa bersama? Sepupuku memberitahumu, kakek adalah pacarku. Kakek ingin kamu datang pada hari ulang tahunmu, jadi kamu harus cepat menyiapkan hadiah. Apa kakek begitu ingin bertemu dengan menantu perempuannya? Pergi sana, untungnya kakek suka barang antik. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu harus memilih yang mana. Halo, teman sekelas Yao Dilo. Sudah lama tidak bertemu, sangat merindukan kamu. Chen Jie kan selalu di luar negeri. Iya, ini, bukankah keluarga Chen kami baru saja mengakuisisi beberapa perusahaan kecil? Kakek saya tidak bisa menangani semuanya. Saya kembali untuk membantunya. Lalu apa yang kamu lakukan di sini kalau bukan di perusahaan? Adik, kamu tahu tidak sopan bicara seperti itu. Menyinggung perasaanku, saya dengar kakakmu akan merayakan ulang tahunnya. Jadi saya khusus datang untuk memilih hadiah untuknya. Oh, bukankah ini Li Zeng dari keluarga petani? Bagaimana dengan keluarga petani? Tidak ada petani yang menanam padi. Itu malu. Berbeda dengan beberapa orang yang tinggal di luar negeri selama beberapa tahun dan lupa dirinya adalah orang Cina Huf. Saya tidak setuju dengan teori kampung halaman seperti itu. Yaodi, saya telah mengejar Anda sejak SMA. Jika Anda tidak mau, ya sudah. Paling tidak harus sejajar, kan? Mengapa kamu mencari Li Zeng yang lemah seperti itu? Chen Jake ini pacarku. Kamu harus berhati-hati dengan kata-katamu, dan kamu harus berbicara dalam bahasa Mandarin. Berbicaralah dalam bahasa Inggris jika tidak pakai uang. HMPH. Kaisar.